Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalaqal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arada mal ibadu fa'ilu walau asamahum lama khalafu walau syaa ayyuti'ahu jami'an la ata'u. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha anillahi risalati wa nasaha lahu fi bariyati fajazahullahu bi afdali ma jaza bihi nabiyyan an ummati. Fa sallallahu wa malaikatuhu wa salihuna min khalqi alaihi kama ahadallah wa arafa bihi wa da'a ilaihi. Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iri man ittafaqara wa tabahadiyahu bi ihsan ila yaumil din. Ba'd. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaquna mu'minun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, dan juga salawat dan salam kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan mereka sampai hari kiamat nanti, dan kita berharap semuanya termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khatib juga mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua hal ini kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dunia ini, dan juga insya-Allah nanti kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahyal bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabin musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita semua bahwa pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Liqaumi ya'qilun, kata Allah, bagi orang-orang yang berakal. Kita kadang sering terjebak. Misalnya ada awan lafzul jalalah, ala berbentuk Allah, tulisan berbentuk lafzul jalalah, terus jadi viral, seakan-akan itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan hanya itu, semua ciptaan Allah ini, pohon, batu, segala macam, gunung, itu ciptaan Allah, dan itu berfungsi, berefek bagi orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya'qilun dalam Al-Quran itu, orang yang berakal itu bukan orang yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan, bukan. Tapi siapakah mereka? Orang yang mengetahui kebaikan dia mengikutinya, mengetahui kejelekan dia meninggalkannya. Itulah orang-orang yang berakal. Maka pada hakikatnya secerdas apapun dia, kalau akalnya tidak menyebabkan dia tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang bodoh. Walaupun dia S1, S2, S3, walaupun dia profesor, tapi dalam agama kita, akalnya yang dia tidak pergunakan untuk menundukkan dirinya kepada Allah, pada hakikatnya dia orang yang bodoh. Misal yang paling gampang itu, Amru bin Hisham al-Makhzumi, itu nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal itu laqab dia, Abu Jahal. Nama asli dia itu Amru bin Hisham al-Makhzumi. Dia marganya Al-Makhzum. Dia satu marga dengan Khalid bin Walid. Jadi kebanyakan orang Aceh itu ada yang mengatakan kalau Abu Jahal itu paman Nabi. Bukan. Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Karena baninya aja berbeda. Bagaimana pamannya beliau? Kalau Abu Lahab ya paman Rasulullah. Tapi kalau Abu Jahal bukan. Nah, Amru bin Hisham al-Makhzumi, dia dikenal dengan lakop Abu Jahal, bapak yang bodoh. Apakah dia bodoh? Tidak. Secara duniawi dia orang yang pintar. Bahkan orang-orang Quraisy di Makkah itu melakopkan dia Al-Hakam, bapak yang bijaksana. Terus siapa yang kasih dia lakop Abu Jahal? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah yang memanggil dia Abu Jahal, bapak yang bodoh. Karena pada hakikatnya tidak mungkin orang yang bodoh diangkat sebagai panglima perang di perang Badar. Dia panglima perang, panglima perangnya Quraisy di perang Badar, dan dia mati pada perang tersebut. Jadi nggak mungkin orang bodoh diangkat sebagai panglima. Kenapa dia Rasulullah memanggil dia sebagai Abu Jahal, bapak yang bodoh? Karena kepintaran dia tidak menundukkan dia kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya dia bodoh. Masyaallah muslimin syadani wa syadakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Kaifa yakunu aqilan?" kata beliau. Bagaimana orang itu dianggap berakal? Kaifa yakunu aqilan liman ba'al akhirah bi sa'atin minad dunya. Bagaimana orang itu dianggap berakal? Yang dia jual akhirat dia yang selama-lamanya itu dengan sementara di dunia ini bermaksiat di dalamnya. Tidak berakal hakikatnya. Karena kita semua tahu akhirat itu selama-lamanya, naudzubillah. Kalau seandainya di neraka. Dulu ada seorang petinju legend itu, Muhammad Ali, mungkin bapak-bapak tahu tentang beliau yang sudah meninggal. Dia itu agamanya Islam. Dia pernah ditanya, nanti ketika Anda pensiun, Anda mau jadi apa? Apa jawaban dia? Saya ingin mendapatkan tempat terbaik nanti di akhirat, jawaban dia. Karena dia muslim, percaya nanti di sana akan ada surga dan neraka. Dia mengatakan saya ingin menempati tempat terbaik di sana. Nanti di sana selama-lamanya dia kan. Di sana selama-lamanya. Dia berlogika akhirnya. Dengan memakai pikiran dia katakan kepada hadirin, tahukah Anda bagaimana selama-lamanya itu? Itu ibaratnya, kata dia, kata Muhammad Ali ini, saya mendatangi gurun Sahara. Kita tahu gurun Sahara itu gurun terbesar di dunia. Saya mengambil satu pasir. 1000 tahun kemudian saya datang lagi ke gurun yang sama, di gurun Sahara, mengambil satu pasir lagi. Jadi tiap selang 1000 tahun saya ambil satu pasir di gurun Sahara. Sampai pasir di gurun Sahara itu habis. Mungkin akan habis, tapi pertanyaannya kapan? Itu logika dia. Kenapa? Karena tidak ada dunia ini yang kekal. Maka dia nggak bisa berlogika dengan logika yang lain. Selama-lamanya, na'udzubillah, seandainya di neraka diazab oleh Allah selama-lamanya. Maka bagaimana orang itu dianggap berakal? Dia tahu akan meninggalkan dunia ini, akan berhadapan dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mempersiapkannya. Di mana akalnya? Masyaallah muslimin asyadani wa asyadakumullah. Jadi hakikat kepintaran dalam agama kita adalah mengikuti agama apa yang kita tahu. Makanya hakikat soleh dan solehah dalam agama kita ini bukan dia orang yang sangat dalam agama yang enggak, tapi orang yang mengamalkan agama apa yang dia tahu dan dia terus belajar. Itulah orang-orang yang soleh. Walaupun dia tahu salat sesaat yang lalu, dia dianggap soleh karena melaksanakan apa yang dia tahu dari agama ini. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Utsairim radhiyallahu anhu ardhah. Dia nggak pernah sholat. Ketika dia masuk Islam belum datang waktu sholat. Ketika itu dia diajak berjihad dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk ahli surga. Belum sempat sholat. Karena dia menjalankan apa yang dia tahu dari agama ini. Masyaallah muslimin asyadani wa asyadakumullah. Itulah hakikat kepintaran dalam agama kita. Makanya kita bisa melihat para sahabat zaman dahulu bagaimana mereka mempersiapkan akhiratnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu. Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, hadis sahih, Abu Bakar fil jannah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Beliau mengatakan Abu Bakar tempatnya di surga, Umar tempatnya di surga, Utsman juga seperti itu, sampai Ali juga seperti itu. Beliau menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab ada di posisi kedua. Dia tahu ada di posisi kedua termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana amalan beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullah alaihi. Ketika salat subuh beliau ditusuk menggunakan pisau bermata dua. Jadi itu perut beliau itu tembus. Subhanallah. Itu Umar ketika itu mengimam ditusuk. Jadi jatuh Umar. Datang tabib kasih minum. Jadi sebenarnya orang yang luka itu nggak boleh dikasih minum karena akan terjadi pendarahan. Tapi ini untuk melihat, tabib ini untuk melihat bagaimana sih parahnya luka Umar radhiyallahu anhu. Ketika dikasih minum airnya langsung keluar, jadi nggak ketahan lagi. Maka tabib mengatakan ini nggak ada kesempatan untuk hidup lagi. Umar antara hidup dengan meninggal, dibawa ke rumahnya di kota. Datang kibarus sahabat, para sahabat datang.
ingin berbicara terakhir kalinya dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang mereka memanggil, "Ya Umar, kum, ya Amirul Mukminin, kum." Umar enggak dengar, enggak terbangun Umar. Sudah pingsan. Akhirnya di situ ada anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, aturiduna li abi ayyastakid?" Wahai para sahabat, apakah kalian ayahku bangun? Maka sahabat mengatakan, "Kaifa yastakid abu?" kata mereka. "Bagaimana wahai Abdullah ayahmu bisa bangun? Ad-damu yajri wa summu fi jasadihi yasri." Wahai Abdullah, bagaimana bapakmu bisa bangun? Darah mengalir di badannya, sedangkan di dalam tubuhnya ada racun yang mengalir. Jadi enggak mungkin lagi ayahmu bangun. Apa kata Abdullah? "Saya akan kasih tahu kalian bagaimana ayahmu bangun," kata beliau. "Idhabu ila abi." Sana datangi ayahku, kata Abdullah. "Wahmusu fi udunaihi." Bisikkan ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "As-shalah." Salat. Maka para sahabat ini datang membisikkan ke telinga Umar, "As-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah ya Umar." Seketika itu Umar kaget langsung bangun dengan mengucapkan, "As-sallan nas, as-sallan nas." La hadzal fi Islam liman taraka salat. Apakah manusia sudah salat? Apakah mereka telah mengerjakan salat? Tidak ada posisi dalam agama ini bagi siapa yang meninggalkan salat. Alhamdulillah. Itu Umar mengatakan seperti itu. Bayangkan. Umar mengatakan tidak ada posisi dalam agama ini bagi siapa yang meninggalkan salat. Semua orang pasti ada hal yang penting dalam kehidupannya, itu pasti. Maka hal yang terpenting itu yang akan dia kejar. Umar bin Khattab itu ibadah yang sangat penting bagi dia karena dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dibisikkan as-shalah, beliau langsung bangun. Ada orang bangun jam 1, jam 2 malam mandi kemana? Ke pasar jualan. Artinya apa? Jual beli itu penting bagi dia dan duit yang dia dapatkan juga penting bagi dia. Sehingga kalau jualan dia diganggu dia akan marah. Tetapi ketika salat subuh dia tinggalkan, tidak membuat dia kecewa. Nauzubillah. Semua orang ada hal yang penting dalam kehidupan dia. Kita bisa melihat apa sih kepentingan saya di dunia ini? Ma'asyiral muslimin asyhadu wa asyhadu. Bahkan subhanallah, misalnya saya ketika kepala sekolah di tempat saya ngajar nelpon saya, itu saya akan mengangkat. Kenapa? Karena dia penting bagi saya. Ini ada manusia, subhanallah, Allah panggil dia 5 kali, satu pun enggak dia jawab. Di mana pentingnya Allah bagi dia? Enggak ada. Dan demi Allah dia enggak penting sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah untuk diri kita, ingin mendapatkan posisi terbaik nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin asyhadu wa asyhadu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardhahu yasiru, beliau berjalan. Ketika itu panas sekali sampai Utsman mengatakan, "Wallahi la yaqwa ahad ayyadha'a qadamaihi 'ala turab." Demi Allah, kata Utsman, tidak ada seorang pun yang sanggup berjalan di atas padang pasir, panas sekali. Kemudian beliau berteduh. Ketika beliau berteduh, ada seorang laki-laki yajri wara'a ibilain. Ada seorang laki-laki yang berlari-lari di belakang 2 onta, menutup wajahnya. Jadi orang yang lari-lari ini dia tutup wajahnya karena panas sekali. Sampai Utsman bertanya, "Rahimakallah, man ant?" Semoga Allah merahmatimu, siapa anda? Kok bisa berlari di belakang onta di siang yang sangat panas ini? Maka apa yang terjadi? Orang itu membuka wajahnya. Fa idza bihi Umar. Orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Utsman bertanya, "Ya Umar, madza tasna' fi hadzal hal?" Wahai Umar, apa yang kau lakukan di cuaca panas seperti ini? Maka Umar menjawab, "Ya Utsman, innal ibilain min ibilis sadaqah tafallata." Wahai Utsman, 2 onta dari onta-onta sedekah terlepas dari ikatannya. Dan saya ingin mengembalikan onta itu kepada tempatnya, kata Umar. Umar ketika itu khalifah. Subhanallah, panas di siang hari, berlari di belakang 2 onta. Tanggung jawab beliau sebagai Amirul Mukminin. Maka apa kata Utsman? Kita tahu Utsman orang yang kaya raya, punya budak. Maka Utsman mengatakan, "Ya Umar, ijlis fidil." Wahai Umar, duduk di tempat yang teduh. Fa'aj'ala 'abdan min 'abidi ya'ti bil ibilain. Saya akan menyuruh budak-budakku untuk menangkap onta-onta itu. Apa kata Umar? "Ya Utsman, hal 'abduka a'badu minal umat?"
Apakah budakmu itu lebih rendah dibandingkan Umar? Hai yaumul qiyamah, sayas'alullah abduka an malin nas am sayas'alu Umar? Apakah wahai Utsman, nanti di akhirat Allah akan menanyakan budakmu tentang harta kaum muslimin atau bertanya kepada Umar? Jawabannya pasti bertanya kepada Umar. Wallah ya Utsman, la ajlis fidil hatta urja'huma. Demi Allah wahai Utsman, saya tidak akan duduk di tempat yang duduk sebelum saya mengembalikan onta-onta tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamin masuk surga. Kita lihat kualitas ibadah beliau radhiyallahu anhu. Umar subhanallah itu termasuk orang yang tahu posisi dia. Sebenarnya kita gampang untuk mengetahui posisi kita dalam agama ini, gampang sekali. Coba kita periksa diri kita di saat kita sendiri. Terus kita megang HP, paket penuh, apa yang kita buka? Itulah kualitas diri kita. Iman itu tidak nampak ketika orang sholat. Iman itu tidak nampak ketika orang berpuasa. Iman itu nampak ketika seseorang berhadapan dengan apa yang Allah haramkan, apa yang dia pilih, sedangkan dia mampu untuk melakukannya. Itulah iman. Iman itu akan nampak sebagaimana Yusuf alaihissalam dihadapkan pada Zulaikha. Dia mampu untuk berzina tapi dia tinggalkan. Itulah keimanan. Iman itu tidak nampak. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu sholat di saf pertama di belakang Rasulullah. Posisi iman, posisi mereka nanti di akhirat, kata Allah, fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Nanti akan keluar dari neraka orang-orang yang mempunyai keimanan walaupun kecil sekali. Dia akan keluar dari neraka. Rasulullah enggak mengatakan yang mempunyai Islam, tidak, iman. Karena kalau jawarih kita ini mampu kita menampakkan kepada manusia, kita mampu bersyahadat berkali-kali, salat berulang kali, tapi hati kita Allah yang tahu. Makanya masalah hati ini salah satu doa yang paling Rasulullah ucapkan apa? Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rasulullah dijamin masuk surga, maksum, terjaga, tapi tetap berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama ini dan dalam ketaatan kepada Engkau. Masyarul muslimin asyhadu wa asyhadakumullah. Jadi hakikat kecerdasan adalah kita tahu apa yang harus kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang misalnya dia jadi TKI di luar negeri, ke Malaysia misalnya, dengan harapan apa? Dia bisa memperoleh kehidupan lebih baik ketika dia pulang dari Malaysia. Itu yang dia harapkan. Apakah dia akan mendapatkan itu 100% yakin? Belum tentu. Bisa jadi di sana dia dimutilasi, diperjualbelikan organnya. Bisa jadi. Sedangkan akhirat itu pasti terjadi. Pasti. Kita akan meninggal, pasti. Kita akan menghadap hisabnya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Kenapa kita enggak mempersiapkan sesuatu yang pasti? Masyaallah muslimin asyhadu wa asyhadu. Dunia ini sementara. Kita pasti akan meninggalkannya. Dan jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir pada hari di saat kita dilahirkan, pada hari kita dilahirkan, di belahan dunia lain juga ratusan bahkan ribuan anak dilahirkan bersamaan dengan waktu Anda dilahirkan. Pernahkah berpikir, ya Allah, kenapa Engkau memilihku sebagai orang muslim? Ya Allah, kenapa saya Islam? Kenapa orang yang enggak di Penayung sana atau di mana? Kenapa harus saya? Sadarkah kita telah mendapatkan nikmat yang paling besar? Yang Nuh alaihissalam berharap nikmat ini menimpa anaknya, Ibrahim alaihissalam mengharapkan nikmat ini menimpa ayahnya, Muhammad alaihissalam mengharapkan nikmat ini untuk pamannya, nikmatul Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, nikmat terbesar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Karena hakikat dunia yang seperti ini. Makin tinggi keimanan, makin besar ujian yang Allah akan datangkan untuk dia. Makanya salah satu motivasi terindah ketika beribadah, ketika kita bangun subuh misalnya, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat terbesar buat hamba, ya Allah. Hamba pengen taat, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan apapun untuk hamba, hamba pengen taat, ya Allah. Bersyukurlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ini. Masyaallah muslimin asyhadu wa asyhadakumullah. Umar radhiyallahu anhu ardhahu. Banyak sekali kisah-kisah luar biasa dari beliau. Pernah ada orang jauh datang pengen berjumpa dengan Amirul Mukminin di Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia sampai di malam hari. Sehingga dia berpikir mungkin saya besok berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dia berpikir sekarang Umar lagi istirahat. Maka dia masuk dalam masjid dan istirahat. Ketika dia lagi istirahat,
Di tengah malam tiba-tiba ada orang teriak di dalam masjid. Orang ini teriak. Yasihu bi sautin ali, teriak dengan suara yang melengking, suara yang keras. Ya Rabb, hal qabilta taubati fawani'u nafsi amradattaha fi wajhi fa'u'azziha. Wahai Tuanku, wahai Allah, apakah engkau telah menerima taubatku? Saya ingin bertanya sekarang, dosa besar apa sih yang pernah dilakukan oleh Umar? Kalau seandainya dosa itu dilakukan sebelum beliau Islam, sudah dihapus dengan keislaman beliau. Ketika beliau masuk Islam, dosa besar apa? Coba bayangkan pengharapan beliau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Orang ini kaget. Kok di tengah malam ada orang-orang teriak dalam masjid? Akhirnya didekati. Orang ini enggak pernah jumpa dengan Umar sebelumnya. Dia enggak tahu wajahnya Umar. Dia tanya, "Man ant? Siapa Anda?" Maka orang ini mengatakan, "Anak Umar." Kaget dia. "Amirul Mukminin Umar? Anda pemimpin kaum mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?" "Ya, saya Umar." "Afala tanamil lail ya Umar? Tidaklah engkau tidur di malam hari ya Umar?" Maka Umar mengatakan, "Ana," kata Umar, "saya innimtu nahari kullu adatu haqqi amama ra'iyati." Kalau aku tidur di siang hari full, maka aku telah menyanyiakan rakyatku, kata beliau. "Wa innimtu laili kullu adatu nafsi amama Allah." Seandainya aku tidur di malam hari full, maka aku telah menyanyiakan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu arda Umar bin Khattab radhiyallahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang cerdas, yang tahu apa yang harus dia siapkan sebelum kematiannya. Makanya ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhuma. Pernah datang seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ayul mu'minin afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling bagus? Maka Rasulullah mengatakan, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Tapi di sini ada orang yang mengatakan, "Saya mungkin kalau berhijab nanti dulu setelah akhlak saya bagus." Pada hakikatnya dia tidak berakhlak. Akhlak itu hubungan, dan hubungan yang paling pertama adalah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang paling agung maksudnya. Di sini orang, makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi hasanatan huwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ini urutan akhlak. Ittaqillah yang pertama, urutan akhlak. Baru terakhir apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang bagus. Jadi akhlak yang paling utama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baru dengan manusia. Nah, ahsanuhum khuluqan kata Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang yang paling utama. Terus sahabat ini bertanya lagi, "Fa ayyu mu'minin aqyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman seperti apa yang paling cerdas? Maka Rasulullah mengatakan, "Aksaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling bagus persiapannya setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Cukup. Jadi agama kita ini untuk menjadi soleh itu gampang, bukan mendalami agama sekali. Talabul ilmi fardhatun 'alal kulli mu'min. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap orang. Tapi dalam memahami agama mungkin kita akan berbeda. Mungkin dia lebih cepat, kita sedikit lambat, seperti itu. Itu enggak menjadi urutan nanti di akhirat. Tapi yang menjadi utama adalah Anda melakukan apa yang Anda tahu dari agama ini. Cukup. Tanpa meninggalkan menuntut ilmu. Jangan salah dipahami. Ma'asyiral muslimin asyhadu wa asyhadulillah. Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Enggak pernah dan tidak akan pernah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan yang maknanya yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu akan mati di atas apa dia hidup. Wa yusyarul mar'u ala ma mata 'alaih, dan dia akan dibangkitkan di atas apa dia mati. Orang akan mati di atas apa dia hidup. Permisalan gampangnya, misalnya ada sebotol air. Kalau saya isi air itu dengan air yang bersih jernih, maka ketika air itu tumpah juga airnya bersih dan jernih. Tapi ketika air itu saya campur dengan air segala macam warna, maka ketika tumpah juga seperti itu. Begitu juga dengan badan kita. Apa yang kita isi akan keluar ketika kita mati. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, di hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi, ada nanti orang antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Terus dia lakukan amalan ahli neraka, masuk dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang dia dengan neraka tinggal sehasta. Dia lakukan amalan ahli surga, masuk dalam surga.
Imam An-Nawawi rahimahullah, ini ulama besar mazhab Syafi'i, beliau mengatakan ini kalau orang sekedar melihat artinya itu salah memahami. Kok bagaimana bisa orang selalu bermaksiat tapi matinya masuk dalam surga? Nah, itu loh. Ini yang satu lagi, amalan ahlu surga terus, matinya kok masuk neraka. Imam An-Nawawi mengatakan, orang di antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, terus melakukan amalan ahlu neraka, itu pada hakikatnya amalan ahlu surga itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia itu orang yang soleh sekali dia, tapi di belakang manusia dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim, nggak pernah berbuat zalim. Akan tumpah semua apa yang amalan kita ketika kita hidup di dunia ini. Masyaallah muslimin asadani wasadakumullah. Jadi kita telah memahami bahwa hakikat kecerdasan adalah tahu apa yang kita persiapkan untuk kematian kita. Kita sholat Jumat hari ini di sini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Kita orang yang cerdas. Ketika kita pulang, kita berbakti kepada orang tua kita dengan mengharapkan surga. Kita orang yang cerdas. Kita didik anak-anak kita ilmu agama supaya mereka mendoakan kita telah kita meninggal nanti. Kita adalah orang-orang yang cerdas. Maka jadilah orang-orang cerdas. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh.